Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Sahabat-sahabatku yang kucintai karena Allah, istri dan anak-anakku yang berbahagia, kembali kita mengingatkan diri kita bahwasanya malam ini kita telah sampai pada malam yang ke-23 dari bulan suci Ramadan. Wahai sahabat-sahabatku, keluargaku yang masih berleha-leha, yang masih bersantai-santai, yang masih ngolor ngidul, tidak memanfaatkan 10 akhir Ramadan ini. Ingat, Ramadan tinggal 7 hari lagi. Tahukah kita, orang-orang yang telah mati, kawan-kawan kita, punya pikiran yang sama dengan kita. Pikiran apa? Mereka beranggapan masih ada Ramadan esok, masih ada Ramadan esok. Ternyata Ramadan tidak menjadi milik mereka. Nah, kita alhamdulillah masih berada di bulan suci Ramadan itu. Mari kita manfaatkan waktu yang tinggal sedikit ini sebaik-baiknya. Karena penyesalan itu hanya ada di atas dunia. Kalau kita menyesal di akhirat tak ada gunanya. Apa kata Allah di surah As-Sajdah ayat yang ke-12? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kalaulah kalian melihat orang-orang yang masuk ke dalam neraka itu, mereka menangis-nangis menyesal di hadapan Tuhan mereka. Mereka berkata, ya Rabb kami sudah dengar azab-Mu, kami sudah lihat azab-Mu, farji'na, pulangkan kami kembali ke dunia, na'mal solihan, kami akan beramal, karena sesungguhnya kami telah yakin. Na'udzubillah. Penyesalan di dalam neraka minta kembali ke atas dunia tidak akan pernah kita dapatkan. Tapi manusia-manusia ini bandel. Mereka terus saja menangis. Ya Allah, farji'na, pulangkan kami ke dunia. Akhirnya apa? Tuhan datang ke sisi neraka, dia panggil. Hei orang-orang yang menangis minta kembali ke dunia, ayo siapa tunjuk tangan? Yang menangis banyak, yang tunjuk tangan cuma 3. Rupanya sudah punya perwakilan. Siapa yang 3 ini? 1 orang kaya, 1 orang miskin, yang 1 orang sakit-sakitan. Dipanggil satu-satu. Maju. Orang pertama maju. Apa kata Tuhan? Kenapa minta kembali ke dunia? Kenapa katanya mau beramal? Dulu kan hidup di bulan suci Ramadan. Bahkan engkau hidup di 10 akhir Ramadan. Di situ ada Lailatul Qadar. Di situ ada doa, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kenapa kau tak beramal? Kenapa kau tak beribadah? Kata orang kaya ini, Tuhan, saya dulu di atas dunia kaya raya, sibuk. Tak sempat saya untuk tarawih. Tak sempat saya mentadaruskan Al-Quran. Jadi sekarang maunya apa? Tolong kembalikan aku ke dunia. Tapi jangan kau buat aku sibuk, jangan kau buat aku terlalu kaya. Kata Tuhan, baik. Tapi kau jawab dulu pertanyaanku. Kalaulah karena kau sibuk, kau kaya, kau tak beribadah di bulan Ramadan itu, kira-kira kaya mana kau dengan hambaku Sulaiman? Kaya mana, sibuk mana kau dengan hambaku Sulaiman? Kau kenal dengan Sulaiman? Tahu ya Tuhan. Kau tahu bagaimana matinya? Sulaiman alaihissalam kaya raya, sibuknya luar biasa. Matinya sedang sholat.
Kau baru punya sedikit kekayaan, kau sedikit pun tidak mau memanfaatkan Ramadan itu. Alasanmu tak bisa diterima. Masuk! Menukik tambah parah. Bahasa anak-anak zaman kita dulu, di smackdown sama Tuhan, tuh nyonsor ke neraka. Wakil yang kedua, pucat. Sahabatku, siapa wakil yang kedua nih? Orang miskin. Dipanggil sama Tuhan. Mau kembali ke dunia juga? Ya Tuhan, kalau bisa. Dulu kenapa nggak manfaatkan tuh Ramadan? Kenapa dulu tak memburu Lailatul Qadar? Kenapa dulu tak menamatkan Quran? Tuhan, saya ini dulu orang miskin loh. Susah. Gimana mau tarawih? Sibuk cari makan. Oh, jadi kena miskin? Iya. Sekarang minta pulang ke dunia mau apa? Kayakan saya dikit. Oke, saya akan pulangkan. Tapi jawab dulu. Kalaulah dulu di atas dunia engkau tidak beribadah karena kau merasa miskin, merasa susah. Susah mana kau dengan hambaku Nabi Isa alaihissalam? Kau tahu Nabi Isa? Bagaimana susahnya Isa alaihissalam? Saking laparnya ia letakkan batu di perutnya karena tidak makan. Kau ada merasakan itu? Ya nggak ada Tuhan. Aku walaupun miskin kadang-kadang ya dapat sembako juga, kredit Honda Mio juga. Kurang ajar kata Tuhan. Alasanmu tak bisa diterima. Masuk, nuki, nyongsop pas. Jatuh di samping orang kaya. Kata orang kaya, loh Mas, masuk juga ya Mas? Iya. Kasihan. Lumayan aku Mas, aku dulu kaya. Ya neraka ya nggak apa juga lah, yang penting udah pernah senang. Mas udah miskin masuk neraka lagi. Masya Allah. Ternyata alasan kemiskinan tidak bisa diterima. Lalu dipanggil wakil yang ketiga. Wakil ketiga datang sambil batu. Loh, batu? Iya, saya inilah penyakit saya Tuhan di atas dunia dulu. Bukan masalah harta, saya ini sakit terus. Bukan saya tak mau terawih. Kalau udah terawih datang asam urat, tak tahan. Nak puasa, aduh mah kumat. Jadi kata Tuhan, Pak Cina apa sekarang? Pulangkan saya ke dunia. Miskin-miskinan tapi sehatkan saya akan ibadah. Oke Pak Cik. Cuman jawab dulu. Kalaulah alasan Pak Cik dulu, Pak Cik sakit. Ada enggak sakitnya sesakit Nabi Ayub? Bagaimana Ayub? Seluruh badannya dimakan oleh ulat kecuali hatinya. Tapi Ayub tetap beribadah. Pak Cik ada enggak sakit itu? Oh, tak ada Tuhan. Saya sakit, pening-pening dikit. Kalau ada keyboard keluar juga. La ilaha illallah. Alasan miskin, alasan kaya, alasan sakit tak bisa diterima. Masuk! Akhirnya apa? Dilemparkan pula ke dalam neraka. Nah sahabat-sahabatku, ilustrasi ini menjadi pelajaran buat kita. Ayo, tanyai diri kita malam 23 ini. Kalau kita tidak memanfaatkan sampai akhir Ramadan, siapa kita sebenarnya? Merasa sibuk, merasa susah, merasa sakit. Sudah ada sejarah-sejarah yang diberikan kepada kita. Ayo, tetap semangat. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Mari kita berpacu, mari kita berlomba untuk minta ampun kepada Allah. Semoga Allah sehatkan kita, Allah selamatkan ibadah-ibadah kita. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, sadada anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.